Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ayu Maharani dari kelas L3C Indralaya dengan NIM 07011282498081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara hukum private dan juga hukum publik. Ini merupakan mata kuliah Hukum Administrasi Negara dengan dosen pengampu Bapak Arahman Syah Febri, SIP MSI. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja saya menjelaskan mengenai perbedaan antara hukum publik dan juga hukum private dalam perspektif hukum administrasi negara. Jadi pengertian hukum sendiri secara etimologis, menurut Zarianto dan Aditya Rani pada tahun 2025, kata hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu hukum yang berarti keputusan, ketetapan, atau peraturan. Dalam konteks ilmu sosial dan kenegaraan, menurut Wela Sasih dan kawan-kawan pada tahun 2025, hukum dipahami sebagai seperangkat norma atau aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, dan juga keseimbangan sosial. Nah, menurut 4 ahli, hukum memiliki definisi sebagai berikut. Menurut Profesor Utre menyatakan bahwa hukum merupakan himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karenanya, pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah atau masyarakat itu sendiri. Nah, menurut Immanuel Kant, dalam Subiharta pada tahun 2015, ia mendefinisikan bahwa hukum merupakan keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum mengenai kemerdekaan. Nah, menurut Han Carlson dalam Astomo pada tahun 2014, ia menyebutkan bahwa hukum merupakan sistem norma, yaitu sebuah sistem yang didasarkan pada keharusan berupa apa yang seharusnya atau dosalden. Menurut Sudikno Mertoksumo dalam Subudi dan Aryani pada tahun 2024, ia berpendapat bahwa hukum merupakan suatu entitas yang tidak hanya mengatur, tetapi juga menjadi pilar kuat yang menyediakan jaminan perlindungan yang komprehensif bagi subjek hukum dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Kesimpulan pengertian hukum. Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan aturan yang sifatnya mengikat dan juga memaksa, yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan bertujuan untuk mengatur serta melindungi kehidupan masyarakat demi tercapaian keadilan dan ketertiban. Nah, sumber hukum sendiri merupakan asal atau dasar dari mana suatu norma hukum itu memperoleh kekuatan untuk mengikatnya. Sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum formil dan juga hukum material. Hukum formil merupakan bentuk atau cara yang menyebabkan hukum dapat memperoleh kekuatannya untuk berlaku. Contohnya seperti undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat, dan juga doktrin. Kalau sumber hukum material yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum, seperti nilai sosial dan moral dalam masyarakat, kondisi politik dan ekonomi, agama dan kebudayaan, serta pandangan hidup bangsa. Nah, masuk ke materi yang pertama, yaitu apa saja itu hukum publik dan hukum private. Hukum publik sendiri dalam Santoso pada tahun 2019 dijelaskan bahwa hukum publik adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, serta hubungan antar organisasi negara. Dalam hukum publik sendiri, negara bertindak sebagai pemegang kekuasaan yang lebih tinggi karena ia mewakili kepentingan umum. Nah, cabang-cabang dari hukum publik, yang pertama ada hukum tata negara yang mengatur struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua yaitu hukum administrasi negara atau hukum tata usaha negara yang mengatur kegiatan pemerintahan sehari-hari dan hubungan antar pemerintah dengan warga negara. Lalu ada hukum pidana yang mengatur perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepentingan umum dan diancam dengan sanksi pidana. Lalu ada hukum internasional publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara dan organisasi internasional dalam masyarakat global. Contohnya seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan juga Konvensi Jenewa. Nah, hukum private sendiri menurut Samsidar dan kawan-kawan pada tahun 2024, hukum private atau disebut juga hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antar individu atau badan hukum dalam masyarakat. Dalam hukum private, kedudukan para pihak itu sejajar dan setara karena tidak ada yang berkuasa atas yang lain. Cabang-cabang hukum private yaitu ada 3. Yang pertama hukum perdata atau Bürgerliche Rechts yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar individu dalam aspek keluarga, harta benda, perjanjian, dan juga warisan. Lalu ada hukum dagang atau Handelsrechts yang bertujuan untuk mengatur hubungan hukum yang timbul dalam kegiatan perdagangan dan usaha. Lalu yang terakhir ada hukum internasional private, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum perdata yang melibatkan pihak dari negara yang berbeda. Contohnya misal ada sengketa perkawinan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Nah, lanjut, apa perbedaan antara hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan juga hukum administrasi negara? Kalau hukum pidana sendiri seperti dijelaskan oleh Syamsuri dan kawan-kawan pada tahun 2025, hukum pidana adalah cabang hukum publik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang karena dianggap merugikan kepentingan umum atau masyarakat. Pelanggaran terhadap hukum pidana sendiri dapat dikenai sanksi seperti pidana, penjara, denda, ataupun hukuman mati. Nah, hukum perdata merupakan cabang hukum private yang tujuannya adalah mengatur hubungan hukum antar individu atau
badan hukum dalam masyarakat di mana kedudukan para pihak itu setara dan sejajar. Tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan pribadi dan menjamin keadilan antar individu. Hukum tata negara, menurut Van Vollenhoven, yang dikutip dalam Triadi dan Ranguraja pada tahun 2024, hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur dan fungsi negara serta hubungan antara masyarakat atasan dan masyarakat bawahan sesuai dengan tingkatannya. Kalau hukum administrasi negara yaitu hukum yang mengatur kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari serta hubungan hukum antara pemerintahan dengan warga negara dalam pelaksanaan fungsi eksekutif. Lalu di sini dijelaskan mengenai perbandingan hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi negara dalam bentuk tabel. Aspek yang dibedakan yaitu dari sifat hukum, pengertian singkat, objek, subjek, sifat pengaturan, lembaga yang nantinya terkait, dan juga sanksi. Nah, kalau hukum pidana sifatnya yaitu hukum publik, kalau hukum perdata sifatnya hukum private, kalau hukum tata negara sifatnya hukum publik, dan juga hukum administrasi sifatnya itu publik. Nah, objek dan subjek dari hukum pidana sendiri dapat dibaca dalam tabel berikut, dan juga hal-hal yang nantinya membedakan antara keempat cabang hukum tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut. Materi yang ketiga yaitu cari contoh kasus dari berita atau media online dan pilih antara kasus hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, atau hukum administrasi negara. Yang saya ambil di sini yaitu kasus tentang hukum administrasi negara, yaitu kasus pencucian uang oleh Rafael Alun Trisambodo. Latar belakang dari kasus ini sendiri yaitu Rafael Alun Trisambodo atau biasa disebut dengan Rafael Alun merupakan mantan pejabat tinggi di DJP atau Direktorat Jenderal Pajak Kemenku yang namanya kemudian mencuat atau viral ke publik akibat dari kasus viralnya penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya sendiri pada Februari tahun 2023. Melansir dari Tempo.co, kasus tersebut menjadi pintu masuk bagi publik dan aparat penegak hukum untuk kemudian menelusuri asal-usul kekayaan Rafael yang tidak sebanding dengan jabatannya sebagai pejabat pajak. Nah, kemudian penyelidikan ke aset dan transaksi Rafael kemudian mengungkap adanya indikasi penerimaan gratifikasi dari wajib pajak serta praktik pengalihan aset ke rekening atas nama pihak lain. Hal tersebut kemudian mendorong KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membuka penyidikan terkait dengan adanya TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Kronologinya yaitu pada bulan Februari tahun 2023, kasus penganiayaan melibatkan anak Rafael Alun yaitu Mario Dandi menjadi viral dan menimbulkan sorotan besar terhadap harta kekayaan keluarga Rafael. Pada bulan Maret 2023, dilansir dari Antara Jatim melaporkan bahwa PPATK memblokir lebih dari 40 rekening terkait Rafael, keluarga dan pihak terafiliasi dengan nilai mutasi transaksi yang mencapai sekitar 500 miliar selama 3 tahun terakhir. Kemudian dalam rentang bulan April sampai Mei 2023, menurut laporan dari Detik News dan Benar News, KPK meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan Rafael sebagai tersangka atas dugaan gratifikasi serta TPPU. Nah, kemudian proses peradilan berlangsung dari tahun 2023 sampai 2024. Perkara diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor di Jakarta Pusat. Jaksa kemudian menuntut hukuman berat dengan penjara dan uang pengganti atas kerugian negara. Nah, lanjutan dari kronologinya yaitu pada tanggal 8 Januari 2024, dilansir dari Reuters dan Detik News, melaporkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis 14 tahun penjara kepada Rafael karena terbukti menerima gratifikasi dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Lalu di tingkat banding dan kasasi pada tahun 2024, mengutip dari VOI, Mahkamah Agung kemudian menolak kasasi yang diajukan oleh Rafael dan mempertahankan putusan 14 tahun penjara. Lalu kemudian eksekusi dilaksanakan sekitar bulan Agustus sampai September 2024. Berdasarkan laporan kpk.go.id dan info publik, KPK mengeksekusi putusan tersebut dan menyetorkan hasil eksekusi sebesar 40,5 miliar ke kas negara. Barang rampasan berupa kendaraan, perhiasan, dan properti kemudian diserahkan ke KPKNL untuk dilelang. Hal-hal yang kemudian menjadi sorotan dari kasus pencucian uang oleh Rafael Alun ini, yang pertama yaitu jenis pelanggaran Rafael terbukti menerima gratifikasi dari wajib pajak dan melakukan pencucian uang dengan menyamarkan asal-usul dana melalui rekening keluarga dan perusahaan yang terafiliasi. Kemudian adanya pemblokiran rekening. Menurut laporan Antara Jatim, PPATK menemukan nilai mutasi transaksi sekitar 500 miliar dalam berbagai rekening yang terkait dengan Rafael. Lalu adanya barang rampasan. Berdasarkan info publik, barang rampasan yang kemudian disita meliputi kendaraan mewah, perhiasan, serta tanah dan bangunan di Jakarta dan Sulawesi, yang kemudian semuanya dinilai dan dilelang untuk pemulihan kerugian negara. Lalu adanya keterlibatan pihak lain. Mengutip dari Tempo.co bahwa
Penyidik juga menelusuri peran pihak konsultan pajak dan keluarga Rafael yang diduga turut membantu menyamarkan aliran dana. Hukuman atau putusan yang kemudian dijatuhkan kepada Rafael Alun ini yaitu pidana penjara selama 14 tahun sebagaimana dilaporkan oleh Reuters, dan POI telah menjadi hukum yang tetap setelah Mahkamah Agung menolak kasasi Rafael. Lalu ada denda dan uang pengganti. Menurut Detik News dan Benar News, Rafael dijatuhi denda serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 10,08 miliar. Jika tidak dibayar, maka ia akan diganti dengan pidana kurungan tambahan. Lalu ada eksekusi aset. Melansir dari kpk.go.id dan Info Publik, hasil eksekusi rampasan dan uang pengganti disetorkan ke kas negara dengan total nilai 40,5 miliar. Implikasi terhadap hukum tata kelola dan juga publik. Yang pertama yaitu berdampak ke kepercayaan publik dan kepatuhan pajak, pengetatan pengawasan internal, presiden hukum, dan juga pengawasan publik serta media. Sumber berita tersebut didapat dari sini, di mana tempat berlangsungnya sidang keempat hukum tersebut. Cari foto tempatnya. Nah, hukum pidana, tempat persidangannya itu di pengadilan negeri. Perkara dalam ranah hukum pidana disidangkan pada pengadilan negeri di wilayah hukum tempat tindakan pidana terjadi. Pengadilan negeri berwenang memeriksa untuk dan juga mengadili serta memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama. Kemudian untuk hukum perdata, tempat persidangannya itu di pengadilan negeri dan juga pengadilan agama. Kalau di pengadilan agama, itu tujuannya adalah untuk memutus perkara perdata yang berkaitan dengan hukum keluarga bagi umat Islam, seperti pernikahan, perceraian, waris, dan hibah yang disidangkan di pengadilan agama. Kalau hukum tata negara, tempat persidangannya itu di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, karena ia mengatur mengenai perkara dalam hukum tata negara yang diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang atau judicial review berdasarkan dengan UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, serta memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Kalau hukum administrasi negara sendiri, tempat persidangannya di PT UN, yang mana pengadilan ini berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa antara warga negara atau badan hukum dengan pejabat pemerintahan yang timbul akibat keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan. Nah, struktur peradilan administrasi negara sendiri mencakup PT UN sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat banding, dan juga Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat kasasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan juga menyimak penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai perbedaan antara hukum publik dan juga hukum private, yang kemudian menjawab 4 pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Arahman Syafebri. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.